Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah penelitian tindakan kelas kita lanjutkan. Harusnya kita sudah mampu melakukan perbaikan pembelajaran. Jadi bagian terkecil tapi itu penting. Karena kemajuan pendidikan yang luas itu tidak akan pernah bisa kita peroleh tanpa perbaikan yang kecil-kecil itu. Jadi jangan nyali, Pak, saya nggak punya kontribusi terhadap kemajuan pendidikan. Walaupun kamu guru, tapi kalau kamu itu mau memperbaiki pengajaran kamu, berarti kamu bisa berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan. Nah, gitu. Dengan cara apa? Dengan memperbaiki pembelajaran, yaitu dengan mempraktekkan penelitian tindakan kelas. Nah, tadi sudah saya tanya kamu itu bisa nggak melakukan PTK? Ini kan sudah harusnya sudah punya hasil. Sayangnya mata kuliah ini bareng dengan mata kuliah penelitian kuantitatif, sehingga kalau mau dipraktekkan bareng gitu dengan kuantitatif itu kok kayak berat banget gitu. Jadi karena itu kemudian mata kuliah PTK kita belum sampai aplikasi praktis. Bagian tertentu aja yang kita aplikasikan praktis, termasuk yang kemarin kita aplikasikan adalah bagaimana cara menguji validitas instrumen, yang itu sebetulnya juga menjadi bagian dari mata kuliah kuantitatif, metodologi penelitian kuantitatif. Nah, siklus PTK kalau mau kita jalankan itu sebetulnya masih ingat siklusnya? Bab-bab yang lain relatif sama ya dengan babnya metodologi penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Yang membedakan paling utama ya di bab 4. Karena di bab 4 itu menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitian di PTK itu yang diceritakan itu adalah siklus dari pelaksanaan PTK. Jadi ketika kamu menyajikan hasil penelitian PTK, kamu sajikan apa saja yang kamu lakukan ketika proses yang ada di PTK. Empat tahapan itu. Apa saja coba? Masih ingat? Apa? Planning, terus pelaksanaan, observasi, refleksi. Perencanaan, planning atau perencanaan, terus pelaksanaan, terus observasi, refleksi. Ini seandainya 3 siklus, ya melakukan penyajian ini tuh 3 kali. Ini misalnya siklus 1, nanti siklus 2, dan berikutnya nanti siklus 3. Andaikan kamu misalnya diminta untuk membuat gambar hasil penelitian, ya isinya seperti ini. Nanti baru di sini pembahasan. Untuk kuantitatif kan kamu sudah melakukan ini ya. Bab 4 ini sudah selesai kan kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif kan penyajian data variabel X, variabel Y, terus membuktikan pengaruh atau hubungan antara X dengan Y, itu yang dihasil. Tapi kalau di PTK isinya itu penyajian siklus itu. Nah, sekarang gimana cara menyajikannya? Planning atau perencanaan. Ketika kamu melakukan perencanaan PTK, apa saja sih yang kamu rencanakan secara umum ini ya? Ini sudah
sudah pernah saya jelaskan, tapi biar bisa tergambarkan di sini. Pak, apa Pak? Ketika perencanaan PTK itu yang kamu rancang itu apa sih? Yang kamu rancang apa? Materi, ya, salah satunya materi ya. Terus apa lagi selain materi? RPP, ya terus RPP atau silabus, anggap jadi satu. Dampak atau hasil itu bagaimana cara kita mengetahui dampak atau hasil perbaikan pembelajaran? Melakukan diuji. Nah, untuk mengetahui dampaknya itu perlu dipersiapkan atau hasilnya, maka dibutuhkan apa? Instrumen, alat ukurnya. Nah, itu kamu ceritakan, kamu paparkan bagaimana proses menyusun instrumen, bagaimana menyusun silabus, bagaimana menyusun materi. Tapi sebetulnya yang utama itu apa? Yang kamu persiapkan yang paling utama itu apa? Ya tindakannya. Tindakannya atau perlakuannya, treatmentnya itu nanti memang akan dituangkan di silabus juga. Tapi kalau bentuknya itu treatment itu atau tindakannya itu kadang-kadang butuh produk real. Contohnya ya, kita memperbaiki pembelajaran dengan menggunakan media apa ini ya, misalnya media game. Berarti media gamenya itu kan juga harus disiapkan. Itu namanya kita mempersiapkan tindakan atau treatment yang mau kita lakukan. Tapi bendanya disiapkan. Kalau butuh benda berupa produk, berupa game tadi itu loh. Andaikan kamu memperbaiki hasil belajar dengan cara memberi game yang bagus, maka gamenya itu perlu disiapkan. Gamenya itu seperti apa? Deskripsikan dalam planning ini. Paham ya? Sudah bisa bayangkan belum? Kalau membuat Bapak hasil penelitian PTK, sudah tergambar ya? Wah, Pak ini yakin kok memaksa sudah tergambar. Loh Pak, bukannya nanti itu juga akan ada planning lagi Pak, siklus kedua. Gimana? Ayo coba. Gimana kita menyajikan siklus yang kedua yang isinya juga planning atau perencanaan? Berarti harus mengacu kepada hasil observasi dan hasil refleksi. Ternyata setelah observasi itu diceritakan gamenya itu ada kelemahan di sini. Refleksinya harusnya game itu begini-begini. Nah, terus kemudian di sini disusun kembali gamenya. Berarti membuat kembali produk yang akan digunakan untuk PTK siklus kedua. Paham ya?
Karena itu silabus RPP menyesuaikan dengan perubahan treatment tadi. Gamenya, materinya mungkin juga ada penyesuaian. Kalau materinya nggak ada perubahan ya nggak apa-apa. Kalau misalnya masih dirasa mumpuni cukup, instrumen bisa saja juga dilakukan perbaikan. Jadi setiap kali siklus itu ada perbaikan instrumen juga boleh. Nah, tergantung hasil observasi dan refleksi mana yang sekiranya pada siklus pertama itu yang masih harus diperbaiki. Perencanaannya dituangkan kembali. Nah, gitu. Di siklus yang ketiga juga sama. Kalau ternyata di siklus kedua itu masih ditemukan gamenya belum sempurna dan ingin disempurnakan, maka berdasarkan hasil observasi dan refleksi di siklus kedua, maka kemudian direncanakan tindakan yang sudah dilakukan revisi-revisi itu. Revisinya seperti apa itu diceritakan. Nah, berikutnya ketika di pelaksanaan itu seperti rekaman kamu mengajar. Bisa saja itu kamu merekam pengajaran PTK kamu itu. Kalau nggak sempat mencatat langsung, maksudnya gimana Pak? Kalau kamu penelitian PTK-nya itu kolaborasi berkelompok, yang mempraktekkan itu bisa jadi salah satu dari kamu, dan yang mengobservasi itu menceritakan, menyajikan pelaksanaannya, menyajikan pelaksanaan. Terus diobservasi Pak, yang disajikan apa? Di observasi itu diantaranya disajikan dampak perubahannya apa, hasilnya bagaimana sih ketika dilakukan pembelajaran dengan menggunakan game ini tadi. Nah, tentu kemudian bisa menggunakan alat ukur instrumen tadi itu hasilnya bagaimana. Tes yang kemudian sudah diisi, sudah dikerjakan, kan di akhir pembelajaran kan biasanya ada evaluasi. Kebetulan evaluasinya bentuknya tes. Tesnya itu sudah kamu bagikan 10 menit sebelum pembelajaran berakhir. Terus siswa kemudian menjawab tes itu, maka hasil dari PTK itu bisa ditampilkan di sini. Paham ya? Jadi observasi itu juga menampilkan hasil dari pelaksanaan PTK, perubahan-perubahan yang terjadi, minimal menggambarkan nilai yang diperoleh. Nilai yang diperoleh oleh peserta didik ketika mengisi tes dengan model pembelajaran pakai game ini kira-kira hasilnya di level KKM, di atas KKM atau di bawah KKM. Nah, gitu. Kamu masih ingat KKM kan? Apa KKM? Masih ingat KKM? Kriteria ketuntasan minimal. Prakteknya itu apa sih? Prakteknya itu semua guru itu memberi batas lulus. Tidak kemudian hanya dikasih angka. 60 itu masih lulus kan? Kalau 60 masih lulus berarti KKM-nya 60. Kamu merasa materi pelajaran ini berat sekali. Kalau saya kasih KKM 70 nggak ada yang lulus. Nah, udah ditoleransi kamu kepala sekolah juga, nggak apa-apa KKM-nya 60 aja. Mata pelajaran apa Pak yang sulit? Biasanya matematika. KKM-nya biasanya rendah. Karena apa? Kemampuan siswa untuk mencapai 60 itu sangat berat, kecuali ngaji. Nah, ngerti ngaji? Kecuali ngarang biji. Loh, guru itu ternyata sering ngaji, sering ngarang biji. Loh, murid itu aslinya tesnya itu gak sampai 60.
Nah terus ya aku masuk gak sampai 60, aku kok dimarahin kepala sekolah ini. Banyak yang nggak lulus ini. Berarti kan gurunya juga nggak berhasil, gurunya gagal. Sekarang wis tak naik nih. Nah, guru itu kadang berlaku tidak jujur. Dan muridnya seneng kalau diluluskan. Nggak ada murid itu yang mau, tolong Pak, nilai saya apa adanya saja. Nggak ada yang mau gitu. Andai kan murid-murid semua itu pengen begitu, supaya kami betul-betul tahu Pak, kapasitas kami, kemampuan kami itu seberapa. Tolong nilai asli itu aja Pak. Impossible. Hah? Tidak mungkin. Lihat, coba aja kamu buat pendidikan itu seperti itu, bisa nggak? Bisa nggak? Murid itu terus merasa pengen hasil belajar itu ditunjukkan apa adanya itu. Ya caranya? Bisa nggak kamu malah bisa memberikan kesadaran kepada murid kamu dan orang tuanya? Mereka itu bersepakat agar diberi nilai itu apa adanya, jangan pakai dikatrol-katrol, jangan pakai ngaji-ngaji. Misalnya kok nggak sampai KKM ya biarin, lu itu nggak lulus separuh, nggak apa-apa. Semua warga setuju, orang tua semua setuju. Bahkan bila perlu nanti kalaupun tinggal di kelas itu nggak apa-apa. Ya kalau orang tuanya sepakat bisa Pak. Maksud saya itu kamu nanti buatlah komunitas seperti itu gitu loh. Jadi kejujuran itu dimulai dari dunia pendidikan. Nah ini kan kejujuran itu, ketidakjujuran sudah dimulai dari dunia pendidikan. Sebetulnya kan sudah dimulai dari dunia pendidikan. Maka kecurangan di masyarakat terjadi itu jangan-jangan karena ya penyimpangan-penyimpangan yang sudah kita lakukan di dunia pendidikan. Karena semua pejabat-pejabat itu hasil didikan dari lembaga pendidikan. Kayak sudah lazim guru itu ngasih nilai ya di atas KKM. Walaupun banyak yang tidak mencapai KKM. Coba saya nanti wawancara ke guru. Sebetulnya Pak, dari satu kelas Bapak itu yang murni bisa mencapai KKM itu berapa persen sih? Ya mungkin 50%. Berarti 50%-nya itu mestinya nggak naik kelas, nggak lulus, nggak bisa lulus di mata pelajaran itu. Tapi biasanya ada ketentuan, naik kelas itu bagaimana sih? Kalau misalnya kamu nggak mencapai KKM, itu berarti kan nggak lulus di mata pelajaran itu. Kok ada 5 yang nggak lulus? Kira-kira masih bisa naik kelas nggak? Berapa yang bisa mencapai naik kelas? Nah ada beberapa peraturan di kurikulumnya sekolah itu biasanya 3 mata pelajaran kok ada nilai di bawah KKM. Nah itu masih boleh, tapi di atas itu nggak boleh naik kelas. Nah konsekuensinya berarti kan kalau nggak ingin muridnya itu tinggal di kelas, berarti guru kan harus sulapan, nyulap nilai, ya ngaji nanti. Ngaji kok api ngono. Sejak kayak istilah ngaji nggak ada memberi legitimasi terhadap perilaku buruk. Perilaku buruk kan, tapi kalau dikasih sebutan ngaji, jadi ini kok kayak api. Bisa nggak ya menciptakan kejujuran itu sejak dari bangku sekolah? Lihat sekarang ya. Peraturannya tidak masuk 3 kali itu tidak bisa mengikuti UAS. Nah, kira-kira gimana? Saya itu akhirnya ketika ada yang sudah lebih dari 3 kali di SIMA itu nggak saya centang supaya tanda silang. Kamu ngerti nggak daftar hadir di SIMA? Tahu ya? Itu misalnya kamu nggak hadir, terus saya klik, tanda centang itu berubah menjadi tanda silang. Tahu ya? Ada, kamu lihat.
Itu daftar hadiah itu kamu tahu hanya milik kamu saja atau milik yang lain juga? Di dashboard kamu itu loh. Kehadiran kamu itu kamu ketahui nggak di dashboard SIMA itu? Enggak ya? Berarti Cuma hanya di dosen. Kita lihatnya di dosen. kamu lihatnya di dosen. Iya. Kamu belajar. Oh, ketika belajar. Oh ya. Ya, oke. Alhamdulillah kalau sudah tahu ada yang menampilkan. Nah, itu saya tuh akhirnya tidak jujur. Paham tidak jujur? Ketika kamu itu sudah 3 kali nggak masuk terus mau keempat, itu akhirnya nggak saya klik supaya centang itu berubah jadi silang, menandakan kamu tidak hadir. Kenapa? Kalau saya klik centang itu berubah menjadi silang, kamu nanti tidak bisa mengakses UAS. Ini Pak. Udah langsung ditunjuk. Sambung. Itu absennya Pak. Kasihan absennya kosong semua. Nah, sebetulnya di sini itu sebagai kendali saja, kendali. Karena saya nggak bisa mempraktekkan real kejujuran di SIMA tadi itu. Nah, coba bayangkan satu contoh praktek ketidakjujuran kita lakukan. Lah kok ngono iku kita ngajari, ayo kita ayo kita berbuat jujur, kamu jangan nggak jujur, kamu jangan korupsi. Nah ini kan sudah korupsi. Untuk sederhana dari korupsi kan tadi. Kenapa kok saya melakukan itu? Nah, andaikan saya kekeh dengan kejujuran itu, ya apa? Aja sekali lah, sampai lu aja. Dapat Nggak nanya. biar tobat Pak. Kayak kamu apa batin gitu. Oh ya tadi ya, sudah tahu kita tadi. Masya Allah. Sekali. Oh gitu ya. Bacaan. Banyak. Jadi ada banyak ketidakjujuran yang sering terjadi di lembaga pendidikan dan itu harusnya tidak terjadi khususnya di lembaga yang mengklaim menyebut nama dengan nama Islam. Kok KISIN, Universitas Islam tidak jujur. Nah, gitu. Pendidikan Islam, madrasah aliyah tidak jujur itu kan. Kadang kita masih toleran ya terhadap ketidakjujuran. Cuma ya itu dampaknya luas. Akhirnya menjadi budaya. Ketidakjujuran itu menjadi budaya. Oke. Tadi ngomong itu ya. Tadi itu hasil dampak yang diperoleh dari pembelajaran dengan apa itu inovasi baru kita itu kita tampilkan di sini. Observasi itu bisa diwakili dengan instrumen, paham ya? Makanya kalau di penelitian kuantitatif yang jenis eksperimen itu dibuatkan kayak apa ya, semacam modelnya itu gini, model penelitian eksperimen itu ya, ini kelas eksperimen, kamu ngerti kelas eksperimen? Andai kan kamu melakukan penelitian itu eksperimen, kamu memerlukan 2 kelas. Pak, kalau di sekolah ini hanya satu kelas gimana Pak? Boleh dibagi menjadi 2. Wah, jadi pembelajarannya nggak bersamaan Pak. Nah, itu jadinya akhirnya ada konsekuensi. Satu kelas dipecah jadi 2. Satunya pakai metode A, satunya pakai metode B. Nah, misalnya ya, ini saya mau menawarkan pembaruan
saya menggunakan metode discovery. Metode ini belum pernah dipraktekkan. Maka saya butuh kelas eksperimen. Nah, ini satu kelas. Nanti simbol metode yang kita terapkan itu pakai simbol X. Nah, kelas satunya itu nanti tidak menggunakan metode discovery, metode yang biasa dipakai itu aja. Nah, ini dinamakan kelas kontrol. Loh, kenapa kok disebut kelas kontrol? Kamu ngerti nggak? Ya, untuk mengontrol efektivitas penggunaan treatmentnya ini dengan cara mengetahui hasil belajarnya nanti ketika pakai metode discovery itu berapa, pakai metode biasanya itu berapa. Nah, ini disimbolkan dengan O. O, bukan O yang kagum gitu, bukan. Nah, ini singkatan dari observasi. Tapi sebetulnya O ini adalah Y-nya. Y. Kalau kamu pakai XY itu Y-nya. Hasil belajarnya nanti itu pertama sebelum dipraktekkan metode, dua kelas ini dites dulu, namanya pretest. Misalnya hasil belajarnya itu terkait dengan penalaran akhlak. Buat tes penalaran akhlak. Rata-ratanya berapa ini? Kalau rata-ratanya nggak sama antara kelas eksperimen sama kelas kontrol, tidak diperkenankan untuk dilanjutkan. Penelitian eksperimen itu kemampuan awal dari peserta didik baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol itu harus sama. Dalam bahasa penelitian kuantitatif harus homogen. You know homogen? Minimal homogen itu begini. Dikatakan homogen itu walaupun berbeda, tapi perbedaannya tidak signifikan. Nah, tahu dari mana signifikan atau tidak? Ketika diuji pakai uji T. Uji T itu nanti rata-rata dari kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol ketika dimasukkan di uji T itu nanti akan keluar angka 0,00 sekian. Oh, ternyata perbedaannya tidak signifikan. Kalau perbedaannya tidak signifikan artinya homogen, dianggap sama. Kalau perbedaannya itu signifikan berarti dianggap sama, berarti tidak homogen. Ngerti nggak ya? Ngerti kan, Dad? Kamu kelihatannya ketika saya berbicara itu merasa bahagia, merasa senang gitu. Jadi mikir itu tambah senang kan ya? Mikir itu tambah senang. Jadi healing kita itu adalah ketika mikir kayak gini ya. Kan senyumnya jadi merekam, mengembang. Ada gergeten ya. Gak paham aku ya. Iya ya, Pak. Paham lagi. Kurang ya? Oke, gitu. Ojo, iya aja. Paham Pak, paham Pak. Padahal gak paham. Kamu gak paham. Pak, tolong diulang kembali. Bisa gak kamu bayangkan dalam satu kelas ini nilai rata dari penalaran oral? Bisa kamu paham? Rata-ratanya bisa nggak? Nilai kamu 70, 75, 76, 78, 70, ada yang 60, 61, 62, 63. Diratakan. Nah,
Itu semua dijajal begitu. Nah, terus kemudian kelas eksperimen, kelas ini kelas eksperimen ya, kelas kontrol, nilai tesnya penalaran moral, penalaran akhlak 65, 75, 85. Oke. Ini dimasukkan ke rumus kayak SPSS kemarin. Nah, ketika kemudian dipakai rumus uji T namanya, student test, itu nama bakunya dari uji T. Jadi T-test, nama lainnya itu T-test. Kamu kemarin kan uji korelasi, product Pearson. Nah, ini saya sedang bicarakan uji T. Itu rumus yang berbeda, tapi lebih sederhana. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah perbedaan antara di kelompok yang satu dengan kelompok yang kedua, apakah perbedaannya itu signifikan atau tidak signifikan? Ketorong nih Pak, ini berbeda. Kadang-kadang kelihatannya itu berbeda. Tapi ketika dimasukkan rumus, kalau nanti ternyata tidak signifikan, nilainya sekian-sekian tidak signifikan, itu berarti dapat dianggap sama. Karena berbedanya itu tidak signifikan. Sehingga ketika perbedaannya tidak signifikan, maka bisa disebut datanya homogen. Antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, kemampuannya sama. Oh, era mesti. Aku hilang era yang ada yang guyu kan. Hasilnya siapa tadi? Ada saya tadi nggak sengaja nih. Agak penuh. Ngerti ya logika tentang homogenitas tadi ya? Ngerti ya? Kalau belum ngerti Pak, minta dijelasin berarti ya gak apa-apa. Enggak kan bisa lihat YouTube Pak. Terus gimana? Setelah dianggap kemampuan awal sama, peneliti eksperimen itu baru boleh melakukan treatment. Tapi tidak boleh peneliti sendiri. Kalau penelitian eksperimen itu peneliti nggak boleh yang mempraktekkan metode itu. Tidak boleh eksperimenternya itu peneliti sendiri. Karena nanti kalau peneliti sendiri ada bias itu. Biasanya gimana? Aku jadi peneliti ngajar di kelas eksperimen itu semangatnya luar biasa. Karena saya ingin membuktikan metode ini memang metode efektif gitu. Metode canggih, metode bagus. Hasilnya nanti paling bagus. Sudah ada bias dari peneliti kalau dia sebagai eksperimenter. Maka harusnya peneliti itu meminta bantuan guru untuk mempraktekkan guru lain. Ya, maka yang dilakukan peneliti ya harus memahamkan guru tersebut tentang metode ini. Kalau sudah dipastikan guru tersebut mampu menerapkan metode ini, maka barulah barulah praktek menggunakan metode itu dilakukan. Misalnya sampai 4 kali pertemuan. Nah, ini juga 4 kali pertemuan tapi metodenya metode yang biasa. Karena yang mempraktekkan bukan peneliti, maka tidak ada bias, yang dianggapnya itu tidak ada bias. Sudah tidak ada kecurigaan. Bias dari peneliti sendiri tuh, peneliti yang memihak kepada metode ini kok. Enggak, karena saya bukan yang mengeksperimenkan kok. Bukan peneliti yang mengeksperimenkan metode itu, guru yang memang sudah kita briefing, kita pastikan kemampuannya sudah sesuai dengan yang seharusnya. Gitu. Jadi harus diskusi dulu, harus kita jamin guru yang mempraktekkan itu memang mampu menerapkan metode kita. Jangan-jangan kita minta bantuan mereka, tapi mereka nggak bisa mempraktekkan itu, ya nggak valid lagi. Nah, baru kemudian yang kedua, setelah 4 kali, 6 kali pertemuan, dites kembali, diukur penalaran akhlaknya itu
Kira-kira berubahnya berapa? Oh, ada kenaikan Pak, dua-duanya naik Pak. Nah, dua-duanya naik, harus dilihat kemudian di UJT lagi. Berbeda enggak? Kalau berbeda itu kelihatan dari rata-ratanya. Misalnya di sini tadi rata-rata 70 ya, karena homogen lah. Terus nanti ketika di sini ini 95, ini 90. Nah, sekarang pertanyaannya, berbeda enggak? Hasil akhirnya berbeda. Signifikan enggak? Uji T lagi kayak tadi. Kalau ternyata perbedaannya signifikan, berarti perbedaannya nyata. Nah, sekarang perbedaannya berapa? Oh, selisihnya 5 Pak. Berarti memang metode ini efektif, lebih efektif. Buktinya menyumbang lebih dari 5 poin dibanding dengan metode yang biasanya. Paham ya? Berarti layak untuk direkomendasikan agar guru-guru menggunakan metode ini karena terbukti dari penelitian eksperimen ini itu ternyata bisa meningkatkan hasil belajar berupa penalaran akhlak dari peserta didik kita. Jadi model penelitian eksperimen ini mirip dengan penelitian PTK. Cuma bedanya PTK itu boleh peneliti sendiri yang mempraktekkan. Kalau penelitian eksperimen tidak boleh. Karena itu ada yang tidak menganggap hasil penelitian PTK itu, ada yang menganggap itu tidak saintifik. Ya, ngerti nggak? Kurang ilmiah. Bukan gitu. Kurang ilmiahnya karena apa? Karena peneliti juga sekaligus mengeksperimenkan metodenya itu. Itu kan jadi bias gitu. Tapi di PTK disahkan, diperbolehkan. Sehingga di beberapa perguruan tinggi atau di banyak perguruan tinggi skripsi itu nggak boleh pakai PTK karena dianggap kurang saintifik. Beda kan dengan eksperimen tadi itu. Kalau penelitian eksperimen tadi itu nggak boleh penelitinya sebagai yang memberi tindakan atau sebagai eksperimenter bahasanya. Tapi kalau PTK boleh kamu melakukan penelitian, tapi kamu yang mempraktekkan metode tadi itu boleh di PTK. Paham ya? Bedanya PTK dengan eksperimen, paham ya? Nah, nanti ketika kamu menyajikan, ketika kamu sudah mendapatkan hasil ini, hasil ini kamu sajikan di sini. Observasi O-nya itu merupakan dampak yang dihasilkan dari pembelajaran itu. Paham ya? Refleksi. Nah, dari hasil itu kan kita ketahui, oh ternyata ada kelemahan di sini. Memang dari sisi keberhasilannya begini. Nah, ceritakan di refleksi. Nah, hasil observasi dan refleksi menjadi bahan untuk membuat perencanaan lagi, pelaksanaan lagi, observasi lagi, terus apalagi terakhir refleksi lagi, dan mungkin berjalan 3-4 siklus, barulah kemudian kita anggap cukup PTK dan kita kemudian hasilnya kita tuangkan di bab 4. Setelah itu dibahas di sub B pembahasan, gitu ya. Good. Jadi